Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kalian yang berbahagia, kita masih akan kembali berputar di Prancis. Hidup memang tidak sesempit pikiran politik para pemimpin sebuah negara. Oleh karena itu, dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan, dia memang secara kodrat tidak mungkin semena-mena. Bahkan dalam konteks pemikiran sekalipun, itu tidak bisa sebuah pandangan yang murni berasal dari pikiran manusia lantas menjadi sesuatu yang universal diterima oleh seluruh dunia. Apa yang kemudian dilontarkan oleh Macron pada akhirnya menjadi bola salju yang mengundang problem yang tidak sedikit, bahkan ini bisa memicu terjadinya gesekan atau bahkan yang lebih serius daripada itu. Dan yang menarik adalah umumnya pemimpin itu akan memandang bahwa pikirannya itulah yang terbaik. Dia merasa bahwa dengan segenap kekuatan, kekuasaan, bahkan modal atau kapital yang dimiliki bisa mengatur dunia sesuai dengan seleranya. Tetapi mungkin itu berlaku di zaman dahulu pada saat informasi tidak seperti saat ini. Tetapi di era digital seperti sekarang, yang siapapun bisa membaca berbagai macam informasi, referensi, dan hasil sebuah riset, maka sesungguhnya pemikiran seperti itu sudah tidak lagi relevan atau bisa dikatakan sangatlah usang. Oleh karena itu, menarik apa yang disampaikan oleh Erdogan bahwa Islamofobia akan habisi Eropa dari dalam. Itu disampaikan Erdogan usai Presiden Prancis menggambarkan Islam sebagai agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Dan karena itu ia merekomendasikan agar Presiden Prancis itu diperiksa kesehatannya. Satu statement yang sangat serius tentu bagi pemimpin Prancis itu sendiri. Kaitannya dengan Islamofobia akan habisi Eropa dari dalam, Erdogan mengatakan bahwa jika mereka secepat mungkin tidak sembuh dari penyakit ini, sikap mereka itu akan menghancurkan seluruh Eropa dari dalam. Bagaimana statement ini bisa muncul dan rasionalkah kita memandangnya? Tentu saja tidak lain karena aroma Islam di Eropa itu sudah mulai semerbak. Saat masyarakat semakin terbuka dengan informasi, cara berpikir para pemimpin politik cenderung masih tradisional dengan gaya-gaya sekularisme yang berawal pada awal abad 20. Tentu sudah sangat tidak relevan lagi, di mana masyarakat akan mencari dengan penuh antusias apa sebenarnya yang distigma. Apakah benar seperti itu? Lantas kalau iya, mengapa seperti itu dan sebagainya? Atau ini sekedar sebuah tuduhan yang tidak beralasan? Itulah yang sekarang terjadi di masyarakat Eropa. Sebagian besar masyarakat Eropa sudah mulai terbuka dan melihat Islam secara otentik tanpa beban pretensi berupa kekhawatiran ekonomi, kesempatan kerja dan sebagainya. Dan pada akhirnya orang yang biasa dan mau berpikir dengan tanpa pretensi di dalam hidupnya, dia akan bisa melihat Islam ini sebagai agama yang menyelamatkan, dan karena itu dia menjadi muslim. Dan ucapan Erdogan itu tidak lama untuk kemudian terbukti kalau kita lihat pada apa yang kemudian dilakukan oleh salah satu pemain timnas Prancis, sepak bola Prancis, yaitu Paul Pogba. Diberitakan bahwa Pogba mundur dari timnas Prancis karena pelecehan terhadap Islam, tanda tanya ya. Jadi sangat luar biasa kalau kemudian seorang
Paul Pogba yang cukup signifikan kontribusinya bagi keharuman sepak bola Prancis berani mengambil keputusan yang berbeda, ya, 180 derajat dengan seruan sang presiden. Seperti dilansir The Sun dari laman media olahraga Arab 195sport.com, Pogba dikabarkan marah akibat pernyataan Macron yang mengaitkan Islam dengan serangan pembunuhan terhadap seorang guru di Prancis. Namun hingga kini belum bisa dipastikan, ya, kepastian dari kabar tersebut. Belum ada pernyataan resmi dari Pogba dan timnas Prancis terkait isu tersebut. Selain Pogba, sejumlah pemain muslim diketahui menjadi pilar timnas Prancis seperti N'Golo Kante, Benjamin Mendy, Ousmane Dembele, ya, maupun Nabil Fekir. Ya, artinya kalau betul itu terjadi, maka apa yang disebut bahwa akan hancur dari dalam itu tampaknya tidak bisa dipungkiri. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, penting bagi kita sebagai umat Islam melihat bahwa Islam sebagai sebuah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam tidak mungkin sirna, ya, hancur atau lenyap, ya, hanya karena sebuah stigma. Akan tetapi ketika umat Islamnya tidak mengerti bahwa Islam adalah agama yang paripurna, ia bukan sekedar ritual tapi juga peradaban, ya, ujung-ujungnya umat Islam akan terhegemoni. Kalau teori Ibnu Khaldun mengatakan bahwa bangsa yang superior akan mengalahkan bangsa yang inferior, atau dalam bahasa yang lain, bangsa yang inferior akan mengikuti bangsa yang superior. Umat Islam sejatinya dengan Al-Quran dan Sunnah memiliki, ya, potensi untuk menjadi kuntum khaira umat itu dengan superioritas pemikiran, karya intelektual, dan tentu saja maslahat dalam berbagai macam bidang karya di seluruh sisi kehidupan kita. Akan tetapi ketika itu tidak menjadi energi, tidak mendorong menjadi sebuah kesadaran sehingga lahir sebuah sistem yang menjadikan umat Islam unggul, pada akhirnya Islam ini tidak akan tampak keindahannya, tidak akan terbukti kedigdayaannya, ya, keuniversalannya, kecuali oleh orang-orang yang betul-betul mencari, ya, mencoba menggali dan mengerti. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam sejarah, ya, sebagian besar sejarah yang ada di dalam perjalanan peradaban Islam, tidak sedikit orang masuk Islam itu dikarenakan akhlak kehidupan umat Islam itu sendiri. Jadi kita tidak perlu emosi, yang perlu kita hadirkan adalah sebuah keunggulan cara berpikir di dalam memandang itu semua, tentu saja dengan mengedepankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai adab. Insya Allah Islam akan semakin harum, Islam akan semakin menelisik, ya, akal pikiran banyak orang yang cerdas, hingga pada akhirnya hidayah Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan sangat mungkin itu, ya, terjadi di benua biru Eropa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam semakin baik, semakin unggul, dan bisa membawa kedamaian dan perubahan yang progresif beradab bagi seluruh umat manusia di permukaan bumi ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.